Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di pada kesempatan hari ini saya Idris Maulana, calon penggerak angkatan 11 dari SMP Kreativa Kota Bogor. Insya Allah akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dengan rekan sejawat saya Pak Rizky Salami. Pak Rizky ini merupakan guru bahasa Inggris di SMP Kreativa. Untuk itu, mari kita untuk menuntaskan sesi pra-observasi ini. Baik, kita mulai ya Pak Rizky. Baik. Pak Rizky, bagaimana nih hari ini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allah Akbar. Baik ya, sebelum melakukan sesi observasi nanti di dalam kelas, tentunya saya akan melakukan apa yang namanya pra-observasi. Pra-observasi ini merupakan suatu pembicaraan awal atau kita ngobrol-ngobrol ya terkait dengan pengen tahu nih nanti tujuan Pak Rizky mengajar di dalam kelas itu seperti apa, supaya nanti ketika saat pelaksanaan mengajar di dalam kelas sudah sangat siap dan matang seperti itu. Dalam percakapan observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Tapi tujuan dari dilakukannya observasi kelas itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Rizky. Apakah sudah sesuai dengan harapan Pak Rizky atau ada hal-hal yang memang menjadi tantangan yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, kira-kira nih tujuan dari pembelajaran yang akan Pak Rizky gapai nanti saat mengajar apa? Baik, terima kasih Pak Idris. Untuk kelas 8 yang insya Allah akan saya ajar ini nantinya akan mengambil topik tentang direct and indirect speech. Ini adalah pertemuan kedua dari topik ini. Sebelumnya sudah disampaikan topik tersebut. Nah, dalam pertemuan ini nanti tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perbedaan direct speech dan indirect speech serta mampu menyebutkan, si peserta didik mampu menyebutkan perubahan yang terjadi ya dari direct speech maupun indirect speech, yang dimana perubahan itu bisa meliputi tensisnya, bisa berupa oral speech-nya ataupun expression yang digunakan seperti itu tujuannya. Jadi pelaksanaannya nanti akan dilakukan di kelas 8. Kelas 8. Kelas 8. Nah, kemudian dari tujuan ini kira-kira area pengembangan yang ingin Pak Rizky capai itu apa? Oke, area pengembangannya ada beberapa. Yang pertama di bidang kognitif. Di kognitifnya itu lebih kepada bagaimana teman-teman siswa-siswi kelas 8 ini mampu memahami apa sih bedanya dari speech dan juga indirect speech, kemudian bisa mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang memang perlu dilakukan ketika harus merubah ya, maksudnya ya merubah dari direct speech menuju ke indirect speech. Itu pertama, memahami dari perubahan dan juga perbedaannya. Sedangkan kalau untuk skillsnya karena di sini saya menggunakan metode tadi digital learning dengan mengampu listening skill, sehingga area yang ingin digapai hari ini itu adalah tadi mendengarkan, kemampuan anak-anak mendengarkan sebuah kalimat yang selanjutnya mereka ubah kalimatnya dalam berupa direct speech, kemudian diubah mereka dalam bentuk tulisan ke dalam bentuk indirect speech. Seperti itu. Jadi tadi untuk area pengembangannya ada kognitif ya, kemampuan dan skill memang yang akan lebih nanti akan Pak Rizky observasi ketika mengajar di dalam kelas seperti itu. Nah, kemudian dari tujuan sudah, area pengembangannya sudah difokuskan, lalu bagaimana nih rancangan pembelajaran yang sudah Pak Rizky susun dari awal hingga akhir yang boleh diceritakan kepadanya? Baik, di awal saya mencoba untuk membuat perencanaan berbasis evaluasi yang sudah dilakukan di pertemuan sebelumnya. Apa saja sih yang memang harus dikembangkan, apa yang harus diperbaiki, dan apa yang memang harus dilanjutkan seperti itu. Nah, dari hasil evaluasi tersebut
baru ditentukan diagnosa tersebut baru ditentukan tadi model pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, media yang digunakan seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan segala alur pembelajaran dari ice breaking dan kemudian hal-hal yang memang dibutuhkan untuk dicapai oleh anak-anak seperti anak-anak kelas 8 seperti itu. Misalnya dalam model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran inquiry learning yang berbasis pada teman-teman harus berbasis pada pertanyaan. Kemudian metode yang digunakan tadi menggunakan digital learning karena setelah pertemuan sebelumnya itu anak-anak memang sudah melakukan pembelajaran dengan berbasis teks dan juga gambar. Nah, kemudian setelah dilakukan refleksi tersebut dan juga feedback, anak-anak minta ada berbasis bau-bau digital nih katanya seperti itu. Baik kalau begitu, sehingga metode yang digunakan tadi digital learning dengan menggunakan platform quizzes dan juga pembelajaran yang di awal secara individu, baru nanti di selanjutnya mereka akan mempresentasikan apa yang mereka seperti itu. Baik. Dari medianya ini yang pasti persiapan apa saja? Pasti yang pertama adalah di digital learningnya. Ya, yang pertama digital learningnya di mana item-item pertanyaan di dalam quiz tersebut, item-item pertanyaan, kemudian media visual dan juga audionya. Karena tadi harapannya kan ada listening skills. Bagaimana saya menyiapkan media listeningnya dalam konteks topiknya yaitu direct dan indirect speech. Itu yang pertama medianya. Kemudian yang kedua adalah bentuk visual yang tergambarnya. Jadi di sini saya gunakan PowerPoint sebagai stimulus di awal pembelajaran. Kemudian juga ada dalam bentuk tes ya, atau disebutnya lembar kerja ya. Lembar kerja LKPD yang nantinya akan bisa melihat hasil atau sejauh mana anak-anak bisa memahami topik atau materi yang diajarkan seperti itu sih. Jadi kan untuk di kelas 8 ya, di kelas 8 hari apa nih akan Pak Rizky masuk ke kelas 8? Hari Kamis tanggal 11. Tanggal 14. Di jam berapa? Di jam kalau dalam urutan jam ketiga, tetapi kalau untuk di waktunya di jam 11. Baik ya. Berarti nanti di hari Kamis ya, di jam ketiga atau jam 11 saya akan melakukan kegiatan observasi kelas. Nanti mohon izin saya untuk masuk ke kelas Pak Rizky, mengamati jalannya proses pembelajaran. Nanti kalau saya mengobservasi hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Dan kemudian setelah saya melakukan kegiatan observasi, saya akan melakukan kegiatan yang namanya pasca observasi. Nah, kita akan ngobrol lagi setelah ini setelah melakukan observasi dan kelas. Namun tidak langsung di hari itu ya. Nanti saya akan menunggu waktu bersama pengajar praktik. Nanti akan dibagi juga oleh pengajar praktik. Baik Pak Rizky ya, nanti berarti di hari Kamis jam 11 ya, tanggal 14 saya akan masuk ke kelas Pak Rizky. Sebelum saya akhiri ya, terkait dengan kegiatan observasi ini, ada yang ingin Pak Rizky sampaikan? Sebenarnya tidak ingin disampaikan, hanya ingin berpesan semangat untuk Pak Idris. Semangat juga ya untuk Pak Rizky ya. Nah, bagaimana perasaan Pak Rizky adanya sesi seperti ini? Senang dan juga ada ruang untuk berbagi, menyampaikan ide-ide yang terkumpul, menyampaikan ide-ide atau rencana-rencana yang biasanya terkumpul hanya sendiri gitu, disimpan sendiri gitu. Dan ketika tadi ditanya, dikeluarin, oke, jadi mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan juga. Baik, oke. Terima kasih Pak Rizky atas waktunya tadi yang sudah disampaikan, menjadi gambaran juga ya bagi saya bagaimana sih mengajar yang menarik itu. Nanti ini menjadi lebih penasaran saya lagi nanti ketika kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih Pak Rizky. Terima kasih kembali. Sampai ketemu nanti. Demikian percakapan pas pra observasi ini. Sampai ketemu nanti di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Oke, oke. Matahari terbit, hari baru mulai. Di SMP kreatif kita siap bersinar. Langkah demi langkah kita terus melangkah. Dengan penuh keyakinan kita pasti bisa. Saat dunia terasa berat, ingatlah cita. Bersama kita kuat takkan pernah kalah. Kita adalah bintang di langit yang cerah. Dengan semangat membara kita tembus awan. Di SMP Kreatif kita capai bintang. Bersama kita bersinar, bersama kita menang. Setiap hari ada pelajaran penuh warna. Kita belajar, kita bertumbuh, tak kenal lelah. Dengan dukungan teman dan guru yang bijak, kita hadapi segala rintangan tanpa rasa takut. Saat dunia terasa berat, ingatlah cita. Bersama kita kuat takkan pernah kalah. Kita adalah bintang di langit yang cerah. Dengan semangat membara kita tembus awan. Di SMP Kreatif kita capai bintang. Bersama kita bersinar, bersama kita menang. Today you are in English class, and today's lesson, as what I was saying to you last meeting, that today we are going to take listening test. But this listening test is like, it's just a tutorial. It's like a tryout. So this is something that you need to understand, because next meeting, next week, the meeting of next week, we are going to take the test. There are two types of tests, listening and reading. So that's why in this lesson, I will give you finals, and give you know the type of the questions. I have two types of questions. The listening. The first is listening. This listening, you just listen. Sorry, you click the icon and listen to the speaker. Then you choose which one of four choices is correct. Based on the statement that the speaker says. Because I put the similar sound like read and read to the writing, read, but you need to relate them into the statement of the speaker. Okay? And the second one, you are going to take the test by reading at first. Reading the statement, and you try to turn the direct speech into indirect speech. Just what you did last meeting. Again, the second task, you just need to turn or change the direct speech into indirect speech. So that's why before we start this activity, let's say, start this learning by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, and the first activity, we are going to directly take the listening test. You just search the quizzes website, the quizzes platform, and enter the code. This is the code 377653. Melek Pak, banget. Melek banget. Well, you can use my connection Yang mana? before Password? Spiderman.
Yeah. Little letters. Yeah, and then the code. Yes. Write your name. That's okay. If you want to, use your real name or a fake name, that's Mày khó muộn. There are two students enter the game. You can turn or you can change the character. That's okay. You can edit the character or the icon. There are two, Candy and Raquel. With a P. Enter. Join. Udah mulai. Enter. Gue mulai. Panjang bener. Have you finished? Whenever you finish, find the story. Joining the platform, I will start the quiz. Enter your name. Yeah, that's okay. What's your name? Iya, El nyoba. Start. Have you finished? So there are Who is this? six students. Kenzi, Raquel, Raka, Salis, Jahe, and El Nyaba. Hai. El Nyoba. Who's El Nyoba? Oh, Ilham. Raquel lah. Raquel. Siapa ya? Oh, yaudah. Jadi nanti pakai El Nyoba ya. Oke. Gue buka belum? Oke. Abrar is still thinking about the name. Namanya siapa ya? Dari. Hah? HP-nya nggak bisa. Gue ini ada. Namanya siapa ya? Asik, balik lagi. Oke. Sudah. Bentar. Hangkau udah. Asik, Devin. Udah. Oh, aku tahu. Bentar aku. Oh, udah nih. Oke. Selfie. Kita dulu, Kak. On. Ready for Coba nama siapa? ready? Donald Trump. Oke, baik. Follow. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and let's play. Ada tulisan go-nya kan, Pak?
Udah ada penjualan suaranya Pak. Ay, si Basket ya. Matahari terbit, hari baru mulai. Di SMP kreatif kita siap bersinar. Langkah demi langkah kita terus melangkah. Dengan penuh keyakinan kita pasti bisa. Saat dunia terasa berat, ingatlah cita. Bersama kita kuat takkan pernah kalah. Kita adalah bintang di langit yang cerah. Dengan semangat membara kita tembus awan. Di SMP Kreativa kita capai bintang. Bersama kita bersinar, bersama kita menang. Setiap hari ada pelajaran penuh warna. Kita belajar, kita bertumbuh, tak kenal lelah. Dengan dukungan teman dan guru yang bijak, kita hadapi segala rintangan tanpa rasa takut. Saat dunia terasa berat, ingatlah cita. Bersama kita kuat takkan pernah kalah. Kita adalah bintang di langit yang cerah. Dengan semangat membara kita tembus awan. Di SMP Kreativa kita capai bintang. Bersama kita bersinar, bersama kita menang. Jangan pernah ragu, teruslah melangkah. Setiap usaha dan doa membawa kita dekat. Dengan tekad di hati dan percaya pada diri, kita akan jadi yang terbaik. Itu janji kami. Kita adalah bintang di langit yang cerah. Dengan semangat membara kita tembus awan. Di SMP Kreativa kita capai bintang. Bersama kita bersinar, bersama kita menang. Matahari terbenam tapi bintang tetap bersinar. Di SMP Kreativa kita terus melangkah. Dengan harapan dan doa kita capai semua. Kita adalah bintang. Kita pasti berjaya. Udah beres? Matahari terbenam tapi bintang tetap bersinar. Di SMP Kreativa kita terus melangkah. Dengan harapan dan doa kita capai Nge-lag ya? semua. Kita adalah bintang. Kita pasti berjaya. So let's put the difference is a little bit heretical. Mana ya? Mana ya? Dua. Kan dua kan.
Ini Mana yang dua? terus HEAR, ini HER yang Mana? Yang pakai apa? Salah berapa mana? Ini siapa Jo? Adaptasi awal-awalnya. Jokowi. Apa ini? Oke, keren. Lu berapa? Jauh siapa ya? Jauh ya, jauh ya. Ogol. Ogol. Ya. Ogol. Ogol. Jelek loh. Si Jo siapa si Jo? Eda. Oh, aja. Itu siapa Sali? Oh, Sali. Kamu kawin. Siapa ini? Susah nggak teman-teman? Susah Enggak nggak? sih. Enggak, Cuma kadang segocek. digocek aja ya. Ya. Itu dia trikinya ya. Saya sertakan sediakan beberapa sound similar ya, similar sound ya. Silakan nanti teman-teman dicek lagi ya, itu masih bisa dimainin lagi ya. Nanti di rumah silakan, tapi yang jelas adalah saya mau mengenalkan aja hari ini. Besok di pekan depan kita ulangan dengan menggunakan ini media ya, biar nanti kami bisa langsung lanjut ya. Oke, silakan, mangga 2 menit lagi. Jangan gituin. Oke, kalau sudah kita akan hasil. Oke. Katanya udah, belum? Kan saya tadi bilang udah. Bisa bilang apa? Waktunya tinggal sama Pak ini tuh punya aja ya. Besok kita akan lakukan nanti. Teman-teman nanti akan saya berikan, ya teman-teman nanti akan saya berikan contoh-contohnya kepada teman-teman sehingga nanti teman-teman bisa mengerjakan di rumah atau di suatu tempat. Dan yang jelas adalah pekan depan kita akan melakukan tadi penguatan dan juga pengambilan nilai di materi apa reported speech ya, reported speech yang nanti modulnya saya akan kirim teman-teman semuanya, teman-teman boleh pelajari kayak apa. Oke, baik. Kalau begitu kita coba refresh lagi ya. Teman-teman, apa bedanya? What's the difference direct and indirect speech? Ada innya. Itu kata ya. Yang masih teman-teman ingat apa bedanya direct dan juga indirect? Waktu. Ya, waktu ya, karena di apa? Perbedaan dari present menjadi past ya. Ya. Ada lagi? Apa? Kalau indirect lapor, ya benar, melaporkan. Jadi dari ada seseorang yang berbicara, kemudian kita melaporkan kepada orang lain. Good. Ada lagi? Oke. Ya, ada lagi? Apa bedanya? Kalau dalam tulisan apa bedanya? Bedanya direct dan indirect. Tanda kutip, iya, direct dia menggunakan tanda kutip, ya. Sekarang kalau misalnya di directnya dia kalimatnya adalah I go, berubah menjadi I go. Hah? Yeah. I went. Iya, I went atau he went atau she went. Ya, kalau misalnya he has gone, berubah jadi has, berubah menjadi He has dan have berubah menjadi apa kemarin? Hah? Has dan have berubah menjadi Oh my god, bisa ternyata. hah? Kenapa? Dikit lagi. Sama. Yang tadinya has, have berubah menjadi had. Ya, yang kemarin diberikan. Masih ada nggak kertasnya? Hah? Kertasnya masih ada? Ya, nanti dibagi-bagi ya. Nanti saya akan share kepada teman-teman untuk teman-teman belajar. Ya, oke, baik. Kalau begitu
waktu kita sudah habis ya. Terima kasih untuk hari ini ya. Kita akan ketemu lagi pekan depan dan kita masih membahas tentang tadi direct dan juga indirect speech yang dimana teman-teman nanti lebih diperkuat lagi untuk lebih dipelajari itu saja. Dan mengingat tentang direct dan indirect ini saya mengingat tentang habit habit ke-5 ya, mendengarkan. Say first to understand then to be understood ya, yang dimana teman-teman mendengarin dulu nih direct kemudian disampaikan kepada orang lain, itu adalah indirect ya. Oke, jadi teman-teman silakan dengan teman-teman yang lainnya juga harus bisa saling percaya, berikan kepercayaan dan juga jaga kepercayaan dari teman-teman. Oke, itu saja kita tutup. Dari teman-teman yang mau tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah ini silakan teman-teman boleh duduk ya, dan juga kita sholat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Maulana, calon bintara angkatan 11 dari SMP Kreativa Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi pasca observasi, di mana kita sudah melaksanakan tahapan pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Kebetulan di hari ini sudah ada Pak Rizky, salah satu guru bahasa Inggris di SMP Kota, dan juga Ibu Rahali Kartika sebagai pengajar kelas. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mulai melakukan sesi pasca observasi dengan Pak Rizky. Baik, assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Baik ya, alhamdulillah ya Pak Rizky. Kemarin kita sudah melaksanakan sesi observasi ya, kemudian saya melakukan observasi di dalam kelas, melihat aktivitas Pak Rizky saat mengajar, kemudian saya memantau aktivitas siswa ini seperti apa. Kira-kira perasaan Pak Rizky bagaimana saat itu? Beragam sih ya. Ini ada perasaan sebelum masuk. Sebelum masuk itu adalah perasaan pastinya semangat dan juga penuh tanda tanya. Maksudnya adalah apa yang saya rencanakan ini berhasil seperti itu. Walaupun sedemikian rupa strategi dan juga metodenya gitu kan, tapi kita kan harus menyesuaikan dengan kondisi dengan di kelas seperti itu. Itu perasaan pertama. Ketika di dalam kelas, alhamdulillah teman-teman anak-anak bisa mengikuti dengan baik, pastinya senang. Kebawa senang yang tadinya khawatir jadi lebih plong gitu, senang dan juga banyak hal baru, sehingga banyak hal baru yang teman-teman anak-anak berikan, sehingga saya lebih bersemangat lagi seperti itu. Ya walaupun tadi harus mengejar waktu, gitu, menyesuaikan kebahagiaan yang benar-benar harus diatur seperti itu. Karena kalau terlalu bahagia nanti kelepasan dengan waktunya seperti tiba-tiba udah mau habis, padahal masih ada yang harus dilakukan. Itu sih yang kemarin dirasakan saat pembelajaran, dan setelah pembelajaran rasa puas. Kenapa? Karena setelah dilakukan feedback dari anak-anak, ya anak-anak senang, apalagi metode strategi yang dilakukan adalah menggunakan digital learning. Memang terlihat ya kemarin belajar, wah ini menarik ya sepertinya ya. Apalagi mereka di usia anak kelas 1 kelas 8 ya, anak senang dengan hal-hal yang berbau elektronik ya. Kalau itu belajar kemarin ya benar. Memang kemudian di kegiatan pembelajaran itu kira-kira area pengembangan yang sudah Pak Rizky rencanakan kira-kira tidak tercapai.
Oke, kalau dibilang sudah tercapai atau belum, itu sebenarnya itu adalah pertemuan dari ini. Pertemuan tersebut adalah membahas materi yang akan dilakukan di beberapa pertemuan selanjutnya tadi. Kan? Jadi ada pertemuan untuk pengenalan terlebih dahulu, kemudian pemahaman, setelah itu nantinya baru deep learning. Oleh karenanya pertemuan kemarin itu di bagian pemahaman teman-teman tentang materi, yaitu tentang direct speech dan juga indirect speech. Kemudian seberapa besar teman-teman memahami dan juga mengetahui perubahan yang bisa dilakukan ketika merubah si direct speech menjadi indirect speech seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui juga di kelas 8 itu beragam anak-anaknya, ya, bukan hanya beragam karakternya saja, tapi juga kecepatan terhadap pemahaman tersebut. Nah, kalau dibilang pencapaiannya ya tidak 100%, tetapi mencapai target yang dimana ini perkembangan hasil dari pertemuan tersebut yang nanti akan dibawa ke pertemuan selanjutnya, yang sehingga kalau dibilang targetnya tercapai, tapi belum 100% anak-anak memahami secara keseluruhan seperti itu, karena tadi itu beragam karakter, beragam gaya belajar, dan juga beragam kemampuan teman-teman untuk bisa memahami dengan cepat seperti itu sih. Sehingga hal tersebut yang dievaluasi nantinya merupakan apa yang akan dilakukan, metode apa yang akan dilakukan, dan juga strategi apa yang memang dilakukan untuk bisa tadi memenuhi kebutuhan dari anak-anak semuanya yang ada. Ya, dari aktivitas pembelajaran memang ya, karena beragam sekali ya dari keinginan mereka dalam belajar ya, kebutuhan mereka yang kan harus bisa menyesuaikan. Nah, ketika melihat hal itu, tantangan apa sih yang menurut Rizky paling ini tantangan yang memang harus dilewati? Ya, tantangan yang pasti harus dilewati, tapi juga harus direncanakan terlebih dahulu ya. Rencanakan dan juga harus dijalani adalah tadi itu bagaimana bisa memenuhi kebutuhan keragaman dari anak-anak tersebut. Karena nggak fair aja ketika kita hanya fokus kepada gaya belajar atau karakter anak tertentu, padahal di situ semua anak membutuhkan untuk bisa berkembang seperti itu. Tantangannya adalah bagaimana mempersiapkan proses pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan dari anak tersebut, sehingga tadi itu yang kita kenal mungkin dengan pembelajaran diferensiasi seperti itu kan, yang dimana tidak hanya diferensiasi proses, juga konten, juga produk seperti itu, namun tidak semuanya dilakukan di ketiga yang memang menyesuaikan dengan pertemuan-pertemuannya. Dan pertemuan kemarin itu dilakukan dengan konten yang dimana proses yang dimana anak-anak ada yang dalam digital learning itu ada yang listening, ada yang reading, dan juga ada yang speaking seperti itu. Sehingga bisa dilihat ya tadi itu memang mereka beragam, tapi ketika udah digital kemarin bisa kita lihat semua ke HP, ya semua yang biasanya ketika belajar udah lari ke sana, lari ke sini gitu kan, dengan ragam gayanya masing-masing. Dan kemarin menggunakan strategi tersebut mereka memiliki frekuensi yang sama, fokus kepada proses pembelajaran dan juga kuis seperti itu. Itu perkembangan. Kemudian kira-kira Pak Rizky nanti strategi apa lagi yang ingin diterapkan ke mereka supaya ketika saat dalam pembelajaran bisa lebih asik lagi, atau bahkan kemarin itu sudah sangat asik nih belajarnya anak-anak, bisa lebih kuat lagi, bisa sama seperti kemarin kan, sehingga anak-anak dari awal saat mulai belajar hingga akhir semangatnya sama. Tindak lanjutnya adalah begini, ada hal yang memang jadi perhatian, yang dimana ketika kita sudah tuntas dalam satu level, alangkah baiknya kita untuk menaikkan level dari proses pembelajaran kompetensi dari anak-anak seperti itu. Nah, yang awalnya kemarin teman-teman sudah memahami, anak-anak selanjutnya adalah kita naikkan level tadinya C1, C2, C3 gitu, termasuk bagaimana sampai ke targetnya adalah C6, yang dimana teman-teman bisa menciptakan sesuatu, ya kan?
Nah, ketika teman-teman mereka memahami, selanjutnya tindak lanjutnya adalah mungkin metode yang akan saya gunakan adalah project based learning, yang dimana tujuannya adalah mereka memilih sesuatu berdasarkan kemampuan mereka masing-masing, berdasarkan minat mereka masing-masing. Yang tadi kita menggunakan diferensiasi produk sesuai dengan gaya-gaya mereka nantinya mereka akan membuat video dengan speaking, atau mereka nanti akan membuat desain gitu kan, yang tadi yang memang karakter anak-anaknya takut untuk berbicara gitu kan, tapi at least itu memberikan ruang mereka untuk berkreasi, menciptakan ide dengan critical thinking mereka, tapi tetap dengan bersumber dari materi pembelajaran yang mereka pelajari. Seperti itu sih yang selanjutnya saya ingin implementasikan kepada anak-anak adalah bagaimana mereka menciptakan sesuatu dari hasil karya critical thinking dan juga ekspresi. Nah, untuk mewujudkan itu kan Pariski kira-kira perlu ada nggak akan sejawat atau panutan yang bisa membantu dalam merealisasikan apa yang sudah memang Pariski rencanakan kita? Ada? Pasti dong, pasti, karena segala sesuatu yang dilakukan itu pasti ada sumbernya, dan pasti kreativitas itu muncul tidak sendiri, tapi juga melihat dari beragam aktivitas, beragam cara yang mungkin bisa diimplementasikan secara langsung, atau bisa diintegrasikan, atau bisa diinternalisasikan seperti itu. Pastinya ada. Jadi baik itu yang biasanya dilakukan secara langsung, diskusi yang biasanya dia punya karakter, partner itu punya karakter, dia memang jago dalam bahasa public speaking, jago juga dalam membuat handmade seperti itu, membuat handmade gitu kan. Saya yang pribadi yang nggak terlalu pandai dalam membuat handmade, saya butuh anak-anak di dalam kelas sesuatu media yang mereka wow, dan mereka nggak bisa ketebak, sehingga ketika mereka melakukan tersebut mereka penasaran dan mereka tertarik dengan tersebut. Sehingga ya tadi saya belajar kepada partner-partner yang bisa mengajarkan saya atau memberikan pendapat-pendapat lebih tentang sebenarnya media yang menarik. Sudah ada ya. Udah. Siapa kira-kira yang akan diajak berkolaborasi dengan Pariski? Yang akan saya ajak untuk berkolaborasi harus satu atau banyak? Saya terinspirasi berkolaborasi saya banyak. Boleh ambil dari satu. Ada nanti Pak Sofyan ya dalam bidang psikologi, bentuk gitu maksudnya. Ini anak kalau misalnya ada gejala-gejala seperti atau simptom-simptom seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan gitu kan? Kemudian ada nanti kalau boleh minta tolong dari Pak Idris saya juga gitu kan, karena anak-anak saya ingin mengintegrasikan pembelajaran bahasa Inggris ini dengan matematika ya, karena bagaimanapun matematika statistika penting bagi anak-anak ya, karena di awal anak-anak punya mindset untuk apa sih belajar matematika ke depan juga akan dipakai, padahal penting gitu kan. Sehingga tadi saya pengen bagaimana bahasa Inggris bisa berkontribusi untuk mengubah mindset anak-anak bahwasanya segala mata pelajaran penting termasuk dari matematika dan seperti itu. Dari Pak ini saya mohon apa sih yang bisa di kelas 8 ini dia lebih cenderung mempelajari apa saja. Saya pengen masukin matematika dan statistika ini. Baik ya, rencananya sudah sangat keren ya. Kapan kira-kira akan Pariski realisasikan? Pastinya terakhir kita punya anak di Desember. Kalau yang Desember nanti insya Allah akan dilakukan seperti itu. Baik, ya, terima kasih Pak Rizky ya. Terkait dengan informasi yang disampaikan ya, dengan kegiatan masa observasi ini, tindak lanjut kita sudah mengevaluasi ya, apa saja nanti yang akan ditingkatkan lagi. Bagaimana ya saat Pak Rizky setelah melaksanakan kegiatan ini apa kegiatan sekarang ini pasca observasi ini, apa yang Pak Rizky rasakan? Tenang dan lebih tenang. Tadinya tenang jadi lebih tenang karena saya bisa share sesuatu yang saya tenang biasanya. Jadi ada kreasi saya tenang, dan juga ketika ada yang lain yang saya menyampaikan itu bisa lebih tenang dan juga membuka wawasan yang baru. Baik, nanti kita akan realisasikan yang kita lanjutnya nanti di bulan Desember ya, kita dengan anak-anak gitu ya.
Semoga apa yang tadi sudah disampaikan bisa kita gapai dengan maksimal, sehingga kita bisa memberikan pembelajaran yang memang berdampak pada setiap kesehatan. Baik, terima kasih Pak Rizky atas Baik, itulah tadi percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan dengan Pak Rizky selaku guru bahasa Inggris yang sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Mungkin berikutnya akan ada umpan balik ya dari Ibu Rahai sebagai penyampaian. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Idris sudah menyampaikan dialog pasca observasi, dan saya ucapkan juga terima kasih banyak Pak atas kesediaannya menjadi saksi jawab Pak Idris untuk diobservasi, walaupun nanti ketika pada pelaksanaan saya tidak lihat, tetapi dari hasil dialog pasca observasi luar biasa menarik banget ya. Saya juga pengen tuh kapan-kapan dilibatkan kegiatannya biar bisa diterapkan juga gitu ya prakteknya di sekolah saya. Itu saja mungkin Pak Idris yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Ayu atas umpan baliknya. Sekian untuk video pasca observasi di kegiatan tugas nomor 3.3 ya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.